Perkenalkan, nama saya Fransiskus Buang Manalu dengan NIM 062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem hematologi. Yang pertama dimulai dari hemositoblas. Hemositoblas itu merupakan sel pembentuk sel darah, terutama sel darah merah. Hemositoblas berada di sumsum tulang belakang. Hemositoblas terbagi yaitu proretroblas, myeloblas, limfoblas, menoblas, megakardioblas. Sel darah merah atau yang satu proestroblas. Proestroblas atau ormoblas adalah tingkatan pertama dari tingkat perkembangan dari eritrosit. Bentuknya bulat atau oval. Yang kedua, polychromatics eritroblas. Sebelum menjadi eritrosit, proeritroblas akan menjadi polychromatics eritroblas. Kemudian akan berubah menjadi eritrosit. Yang ketiga, eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah sendiri memiliki tugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin dan dibuat langsung oleh sumsum tulang belakang. Sel darah putih 1 myeloblas. Myeloblas merupakan prekursor belum matang atau myeloid sel darah putih. Sebuah mesoblast yang normalnya secara bertahap akan tumbuh menjadi sel darah putih matur. Yang kedua, progranulosit terbagi menjadi 3, yaitu basofil. Basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel basofil ini merupakan penting dalam menghasilkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi. Selain itu, basofil juga turut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Yang kedua, eosinofil. Eosinofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting bagi sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, neutrofil. Neutrofil adalah salah satu jenis sel darah putih yang ada di dalam tubuh manusia. Tubuh membentukkan neutrofil untuk melawan infeksi sekaligus melindunginya dari berbagai ancaman penyakit. Sel darah putih memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Ini dinamakan dengan granulosit. Selanjutnya ada 1 limfoblas. Limfoblas merupakan sel darah putih jenis sel limfosit yang dapat menjadi leukemia. Yang kedua, limfosit. Limfosit merupakan jenis sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Limfosit bertindak memerangi benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis sel darah putih ini terbesar di seluruh tubuh. Yang ketiga, monoblas. Monoblas merupakan sel darah leukosit pada darah tepi dan sumsum tulang yang paling sulit didefinisikan bagi pada orang sehat. Penyakit infeksi dan keganasan hematologi. Yang keempat, monosit. Monosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Keempat sel darah ini dinamakan granulosit dan masuk ke golongan leukosit. Leukosit adalah nama lain dari sel darah putih yang merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan berperan penyakit. Keping darah. 1 megakardioblas. Megakardioblas adalah sel prekursor paling muda yang membentuk trombosit. Bentuk yang lebih matang disebut premegakariosit dan pada akhirnya menjadi megakardiosit yang akan melepaskan partikel yang tertutup membran yaitu trombosit ke dalam sirkulasi. Yang kedua, megakariosit. Megakariosit adalah sistem sumsum tulang berukuran besar yang terdiri dari sejumlah lobus yang saling berhubungan.
Fungsi sel ini adalah menghasilkan keping-keping darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Ketiga, trombosit. Trombosit adalah salah sel tak berinti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Sel ini bekerja dengan membekukan diri guna menghentikan pendarahan, hingga seseorang tidak kehilangan banyak darah. Layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembebasan sel atau disebut dengan mitosis.